Jadi kenapa kita bahas masalah emas, my friends harus ingat bahwa, dalam beberapa hari ke depan kita akan mendengar kira-kira, bank sentral di Amerika Serikat itu akan melakukan pemangkasan atau tidak. Kemarin sudah kita bahas, jadi tonton aja episode Tiger Insights yang kemarin, bahwa di situ disebutkan kita bilang, saat ini kalau dilihat tendensinya, potensinya inflasi akan terus mengalami penurunan nih, kalau kita ngelihat harga minyak yang jeblok ya kemarin mengalami penurunan signifikan. Dan kita kalau melihat dari sisi konsensus pasarnya, terlihat bahwa adanya ekspektasi pemangkasan suku bunga dan akan lebih kelihatan di semester kedua nih, probabilitasnya. Kemarin sudah kita bahas ya. Dan kalau misalnya melihat keadaan seperti ini, apakah akan ada statement dari Bank Sentral di Amerika Serikat, oh ya mereka akan melakukan pemangkasan atau tidak? Kalau dilihat sepertinya belum, tapi setidaknya mereka akan memberikan hint ya kira-kira arahnya kemana. Nah, ketika ketidakpastian ini muncul kembali, biasanya instrumen seperti emas ini akan diuntungkan kembali nih my friends. Dan kalau misalnya kita lihat harga emas berangsur-angsur mulai rebound lagi dan seharusnya emiten-emiten emas ini masih mendapatkan sentimen yang cukup positif nih. Nah, saya mau recall dulu, kita pernah membahas mengenai emiten emas ini, itu kurang lebih startingnya itu di tanggal 16 April ya, jadi kurang lebih hampir sebulan yang lalu. Yang pertama kita bahas pada saat itu adalah Antam. Jadi salah satu yang kita angkat beritanya pada saat itu adalah kalau misalnya my friends perhatikan saham Antam, Antam ada salah satu yang memang apa ya, kalau boleh dikatakan brandnya itu sangat dikenal lah masyarakat luas. Dan pada saat itu pada tanggal 16 April nanti my friends cek aja di Tiger Insight kita. Yang kita bahas pada saat itu, orang Indonesia itu ketika melihat antrian, dia bukannya mundur my friends, dia justru malah akan tambah FOMO lagi, fear of missing out ya. Jadi ketika yang antri makin banyak, saya nggak boleh nih ketinggalan antrian. Justru ini akan mendorong demand dalam jangka pendek secara lebih signifikan lagi. Nah ini seharusnya kalau dilihat dari harga emas internasionalnya mulai berangsur-angsur rebound dan dari sisi demandnya ini tidak ada slowing down ya, apalagi dari sisi lokal seharusnya emiten-emiten emas ini akan diuntungkan. Salah satunya akan berdampak positif ke emiten Antam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di hari besoknya kita bahas emiten yaitu Bumi Resources Mineral, di mana kita lihat ada beberapa katalis yang membuat emiten ini belum sepenuhnya terefleksi nih harganya di market. Jadi memang butuh waktu, sempat mengalami kenaikan, tapi sempat terjadi koreksi juga beberapa hari terakhir ini. Yang mau kita bahas di sini adalah kalau untuk Bumi Resources Mineral ya my friends, yang harus kita lihat bahwa Bumi Resources Mineral ini produksinya harusnya akan meningkat dibandingkan tahun 2024 ya. Jadi kita harus lihat ya, emiten-emiten yang memang dikenal sama masyarakat, emiten-emiten yang memang secara produksi mereka bisa meningkat lebih signifikan dibandingkan tahun lalu, itu seharusnya akan menjadi salah satu yang diuntungkan dari keadaan ini. Dan Bumi Resources Mineral ini kalau kita bahas pada saat itu, dari sisi produksi dia akan mengalami peningkatan, gangguan-gangguan pada saat itu sudah mulai reda juga. Dan kalau kita lihat dia salah satu yang diuntungkan nih dari sisi kenaikan emas ya, karena bisa dikatakan revenue Bumi Resources Mineral atau BRMS ini besar kontribusinya dari emas. Jadi seharusnya BRMS akan menjadi salah satu yang diuntungkan juga dari reboundnya harga emas beberapa waktu terakhir ini.